Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Herianto dengan NPM 23411014 dari kelas manajemen 23C. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana penawaran dan permintaan suatu produk atau jasa bertemu pada tingkat harga tertentu yang menghasilkan kuantitas yang seimbang. Pada titik keseimbangan, tidak ada kelebihan penawaran atau permintaan yang tersisa. Dalam keseimbangan pasar, harga yang terbentuk mencerminkan nilai yang diakui oleh pembeli dan penjual. Jika harga di atas tingkat keseimbangan, maka penawaran akan melebihi permintaan, sehingga akan ada kelebihan penawaran. Sebaliknya, jika harga di bawah tingkat keseimbangan, permintaan akan melebihi penawaran, sehingga akan ada kekurangan penawaran. Keseimbangan pasar juga mempengaruhi alokasi sumber daya secara efisien. Ketika harga mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, produsen akan mendorong produksi lebih banyak karena harga yang lebih tinggi memberikan insentif bagi mereka untuk meningkatkan produksi. Di sisi lain, konsumen akan merespons harga yang lebih rendah dengan meningkatkan permintaan mereka. Namun, perlu diingat bahwa keseimbangan pasar dapat berubah seiring waktu karena faktor-faktor seperti perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi baru, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam biaya produksi. Oleh karena itu, pasar selalu bergerak dan mencari keseimbangan baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. 1. Penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu produk atau jasa seperti biaya produksi, teknologi, ketersediaan bahan baku, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Jika penawaran meningkat, maka keseimbangan pasar akan bergeser ke arah penawaran yang lebih tinggi. Yang kedua, permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu produk atau jasa seperti pendapatan konsumen, harga barang lain, preferensi konsumen, dan tren demografi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Jika permintaan meningkat, maka keseimbangan pasar akan bergeser ke arah permintaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, harga barang lain. Harga barang lain yang terkait atau substitusi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Jika harga barang substitusi meningkat, maka permintaan untuk produk tersebut mungkin meningkat, yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang keempat, pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan konsumen dapat mempengaruhi permintaan suatu produk atau jasa. Jika pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan untuk barang dan jasa tertentu mungkin meningkat, yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, regulasi, atau kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Misalnya, jika pemerintah memberikan subsidi untuk suatu produk, hal ini dapat meningkatkan penawaran dan mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang keenam, perubahan demografi. Perubahan dalam struktur demografi seperti pertumbuhan populasi, perubahan usia penduduk, atau perubahan dalam komposisi keluarga dapat mempengaruhi permintaan suatu produk atau jasa dan mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang ketujuh, perubahan teknologi. Perubahan dalam teknologi produksi atau inovasi dapat mempengaruhi biaya produksi dan penawaran suatu produk atau jasa. Jika teknologi baru mengurangi biaya produksi, hal ini dapat meningkatkan penawaran dan mempengaruhi keseimbangan pasar. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat berubah seiring waktu, sehingga keseimbangan pasar juga dapat berubah.
Bentuk keseimbangan pasar. Ada dua bentuk keseimbangan pasar yang umum ditemui, yaitu keseimbangan pasar dalam jangka pendek dan keseimbangan pasar dalam jangka panjang. 1. Keseimbangan pasar dalam jangka pendek. Keseimbangan pasar dalam jangka pendek terjadi ketika penawaran dan permintaan suatu produk atau jasa bertemu pada tingkat harga tertentu yang menghasilkan kuantitas yang seimbang. Pada titik keseimbangan ini, tidak ada kelebihan penawaran atau permintaan yang tersisa. Dalam jangka pendek, faktor-faktor seperti fluktuasi sementara dalam biaya produksi, perubahan sementara dalam permintaan, atau perubahan sementara dalam kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar dalam jangka panjang. Keseimbangan pasar dalam jangka panjang terjadi ketika penawaran dan permintaan suatu produk atau jasa bertemu pada tingkat harga tertentu yang menghasilkan kuantitas yang seimbang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor jangka panjang seperti perubahan dalam teknologi, perubahan dalam preferensi konsumen, atau perubahan dalam struktur industri. Dalam jangka panjang, pasar cenderung menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini dan mencapai keseimbangan baru yang mencerminkan kondisi jangka panjang. Keseimbangan pasar dalam kedua jangka waktu ini penting untuk alokasi sumber daya yang efisien dan penentuan harga yang adil. Namun, perlu diingat bahwa pasar selalu bergerak dan mencari keseimbangan baru seiring perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Peran keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memainkan peran penting dalam ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama keseimbangan pasar. 1. Penentu harga. Keseimbangan pasar menentukan harga suatu produk atau jasa ketika penawaran dan permintaan bertemu pada tingkat harga tertentu. Harga tersebut menjadi harga keseimbangan. Harga ini mencerminkan nilai yang diakui oleh pembeli dan penjual dan menjadi acuan bagi transaksi di pasar. Yang kedua, alokasi sumber daya yang efisien. Keseimbangan pasar memastikan alokasi sumber daya yang efisien ketika harga mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Produsen akan mendorong produksi lebih banyak karena harga yang lebih tinggi memberikan insentif bagi mereka untuk meningkatkan produksi. Di sisi lain, konsumen akan merespon harga yang lebih rendah dengan meningkatkan permintaan mereka. Dengan demikian, sumber daya dialokasikan ke tempat yang paling diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menghindari kelebihan atau kekurangan penawaran. Keseimbangan pasar menghindari kelebihan atau kekurangan penawaran. Jika harga di atas tingkat keseimbangan, maka penawaran akan melebihi permintaan, sehingga akan ada kelebihan penawaran. Sebaliknya, jika harga di bawah tingkat keseimbangan, permintaan akan melebihi penawaran, sehingga akan ada kekurangan penawaran. Keseimbangan pasar memastikan bahwa penawaran dan permintaan seimbang, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan yang signifikan. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Keseimbangan pasar menciptakan persaingan yang sehat antara produsen. Ketika penawaran dan permintaan seimbang, produsen bersaing untuk menarik konsumen dengan kualitas produk, layanan, atau harga yang lebih baik. Persaingan ini mendorong inovasi, efisiensi, dan pihak yang terlibat. Yang kelima, menentukan pendapatan dan keuntungan. Keseimbangan pasar juga mempengaruhi pendapatan dan keuntungan produsen. Jika harga di atas tingkat keseimbangan, produsen dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga di bawah tingkat keseimbangan, produsen mungkin menghadapi tekanan keuntungan. Produsen yang ada gilirannya dapat mempengaruhi investasi, produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan pasar adalah mekanisme penting dalam ekonomi pasar yang membantu mengatur interaksi antara penawaran dan permintaan. Dengan mencapai keseimbangan, pasar dapat berfungsi secara efisien dan menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Alright.